Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada sesi kali ini pembahasan kita adalah tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi ada dua pembahasan ya, yaitu flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang persebarannya di dunia, sekarang kita akan mengerucut ke Indonesia saja. Oke, kita bahas floranya terlebih dahulu. Oke, flora yang pertama di Indonesia adalah hutan musim. Hutan musim itu apa? Seperti dari namanya musim, berarti ada musimnya, tidak setiap hari atau setiap waktu. Pada musim kemarau, pohonnya akan meranggas, dan pada musim hujan akan tumbuh hijau kembali. Artinya seperti atau mirip hutan gugur gitu ya. Jadi kalau kemarau, dia menggugurkan daunnya, kalau sudah persediaan airnya sudah banyak, dia akan mulai hijau kembali. Contohnya seperti apa? Seperti hutan jati, hutan pinus, dan juga kapuk randu. Tumbuhannya seperti itulah kurang lebih. Nah, hutan musim banyak terdapat di mana? Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, meskipun masih banyak di wilayah-wilayah yang lain. Yang penting kalian bisa paham dulu cirinya. Seperti menggugurkan daunnya ketika musim kemarau, jadi dia mengurangi penguapan, dan ketika musim hujan dia mulai hijau kembali. Sebenarnya tidak hanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, masih banyak di beberapa wilayah yang lain yang karakteristiknya sama. Jadi yang penting kalian paham dulu ciri dari tumbuhannya seperti itu. Kalau kemarau, daunnya mulai rontok karena mengurangi penguapan, dan ketika musim hujan, cat dengan air atau persediaan airnya banyak, maka dia mulai hijau kembali. Seperti itu nak ya. Nah, gambar yang ini adalah contoh dari hutan jati. Isinya seperti ini. Jadi ketika musim kemarau nanti ini akan gugur semua atau jatuh semua, hanya berisi kayu-kayu aja. Itu tidak mati, dia hanya mengurangi penguapan. Tapi ketika musim hujan nanti dia akan bersemi kembali. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang hutan hujan tropis. Kemarin kita sudah pernah bahas ya di pembahasan persebaran flora di dunia. Cirinya tidak jauh beda dengan penjelasan itu. Terdapat di daerah yang curah hujannya tinggi. Di Indonesia, hutan hujan tropis terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya, karena wilayah tersebut merupakan daerah yang memiliki curah hujan yang cukup untuk berkembangnya hutan hujan tropis. Contoh hutannya seperti ini, ya lebat seperti ini ya. Ada lagi, nah pohonnya besar-besar. Ibaratnya kalau kalian peluk pohon itu, tangan kalian tidak akan sampai. Saking besar pohonnya, akarnya pun bisa setinggi tubuh kalian. Jadi sangat besar sekali pohonnya ya. Kalian bisa lihat di sini juga sangat ya tidak begitu terang ya. Kenapa? Karena cahaya matahari juga tidak begitu banyak yang bisa masuk, dan kondisinya pasti lembab. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada sabana. Terdapat di daerah yang curah hujannya sedikit. Sabana berupa padang rumput yang diselingi dengan pepohonan perdu atau yang bergerombol. Atau kemarin kita bahasnya tentang semak-semak gitu ya. Sabana terdapat di Nusa Tenggara Timur. Ya, banyak sekali terdapat di sana. Mengapa? Karena memang curah hujannya kecil. Tumbuhan yang bisa tumbuh dengan baik ya sabana ini atau padang rumput. Nah, seperti ini contohnya ya. Masih ada tumbuhan-tumbuhannya ini, masih ada semak-semak seperti ini. Ya, seperti ini disebut dengan sabana. Memang banyak yang menyamakan antara sabana dan juga stepa, tapi sebenarnya itu berbeda ya nak. Kemarin kita sudah pernah bahas kan perbedaannya. Nah, selanjutnya adalah stepa. Stepa itu sama padang rumput kayak sabana ya, tapi dia seperti ini. Nah, dia kosong, tidak ada tumbuhan atau tanaman perdu, tidak ada semak-semak. Jadi apa sih stepa itu? Nah, ini tadi sudah saya bahas. Stepa adalah padang rumput yang sangat luas. Terdapat di mana? Di wilayah Nusa Tenggara Timur, sama ya. Jadi kalau ada tanaman atau pepohonan perdu, ada semak-semaknya, itu sabana. Kalau kosong hanya padang rumput aja, itu disebut dengan stepa. Selanjutnya ada hutan mangrove. Tumbuh di daerah pesisir dan pantai. Hutan bakau banyak terdapat di pantai Papua, Sumatera bagian timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Oke.
Jadi hutan mangrove itu adalah kategori biomanya. Di dalam hutan mangrove itu banyak sekali tumbuhan-tumbuhan. Salah satu tumbuhannya adalah tumbuhan bakau. Masih banyak sebenarnya, ada juga nipah dan juga tanaman yang lain yang ada di wilayah pesisir. Fungsinya apa sih hutan bakau ini? Fungsinya yang paling penting adalah satu, untuk habitat makhluk hidup seperti ikan, kepiting atau mungkin juga udang. Selanjutnya yang paling penting lagi yaitu untuk menahan abrasi pantai. Jadi menahan gelombang laut biar tidak merusak bibir pantai. Ketika tsunami pun yang namanya mangrove atau bakau ini sangat penting untuk menahan besarnya terjangan gelombang. Contoh tumbuhannya seperti ini. Nah, dia ada di Sungai Muara ya. Banyak sekali pohon-pohonnya seperti ini. Yang lebih jelas lagi seperti ini. Nah, kalau kalian pernah main ke daerah Muara, melihat pohon-pohon ada yang akarnya besar-besar seperti ini, inilah yang disebut dengan bakau, tanaman bakau. Nah, yang sangat luas itu disebut dengan hutan bakau. Ini ada di daerah rawa ya. Kita sudah bahas tentang floranya, enak ya. Sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu fauna. Apa saja fauna di Indonesia? Nah, sebelumnya kita harus ketahui bahwa fauna di Indonesia itu digolongkan menjadi 3 kelompok berdasarkan pengelompokan oleh Alfred Russel Wallace dan Max William Carl Weber, atau kita menyebutnya Wallace dan Weber. Pak Wallace, Pak Weber. Dua orang ini yang menjadikan Indonesia punya 2 garis, yaitu disebut dengan garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace, garis Weber. 2 garis ini yang menjadikan Indonesia terbentuk 3 wilayah. Nah, ini kan wilayah Indonesia ya. Kalian perhatikan dulu petanya. Ada garis ini. Nah, garis ini adalah garis Wallace. Kenapa? Ya, orangnya namanya Wallace yang mengelompokkan wilayah persebaran fauna Indonesia antara barat dan juga wilayah tengah. Sedangkan yang kedua ada namanya Weber. Maka garisnya dinamai garis Weber, mengelompokkan wilayah Indonesia bagian timur dengan wilayah Indonesia bagian tengah. Digabungkan maka Indonesia terbentuk menjadi 3 wilayah persebaran fauna, barat, tengah, dan timur. Barat kita menyebutnya Asiatis, tengah kita menyebutnya Peralihan, dan bagian timur kita menyebutnya Australis. Jadi ada 3 ya, Asiatis, Peralihan, dan Australis. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, fauna Asiatis meliputi wilayah Jawa, Kalimantan, dan juga Sumatera. Termasuk di sini ada pulau satu, yaitu Pulau Bali. Jadi di daerah ini terdapat berbagai jenis hewan menyusui yang besar seperti gajah, harimau, badak, beruang, dan orangutan. Oke, jadi ciri yang paling penting fauna Asiatis itu adalah satu, tubuhnya pasti besar. Yang kedua, mamalia atau menyusui. Ketiga, tidak akan ada hewan berkantung seperti kanguru gitu ya. Bagaimana dengan hewan-hewan yang tidak sesuai dengan karakteristik yang saya sebut tadi? Jadi mayoritas, jadi secara endemik hewan-hewan yang ada di wilayah Asiatis ini seperti itu cirinya. Besar, lainnya itu juga mamalia, berarti dia menyusui kan, dan tidak berkantong. Contohnya seperti apa? Ya, harimau, gajah, kemudian ada jerapah, dan yang paling penting endemik seperti orangutan yang ada di Kalimantan. Apakah hewan ini hanya berada di pulau-pulau tertentu? Tidak. Bahkan dia bisa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi secara endemik wilayahnya masuk ke fauna Asiatis. Jadi endemik itu hewan khas gitu ya, gampangnya. Oke, contoh hewannya ya gini. Ada gajah, ada jerapah, ada orangutan. Ada yang belum pernah lihat orangutan? Ya seperti ini orangutan itu. Oke, ada beruang, ada badak, dan juga harimau. Ini harimau apa cita ya? Oke, selanjutnya yaitu fauna Australis. Saya lompat ya biar gampang nanti. Berarti ini adalah hewan di wilayah timur ya, namanya Australis. Menempati bagian timur Indonesia meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Jadi ada Papua, ada Maluku juga, dan beberapa pulau-pulau kecil. Di daerah ini terdapat jenis hewan seperti kanguru, walabi, burung kasuari, cendrawasih, dan kakak tua. Intinya, semua hewan di sini adalah berbagai jenis burung, macam-macam burung, banyak burungnya. Walaupun banyak juga hewan yang lain, tapi
endemik atau hewan khasnya adalah jenis burung. Nah, yang paling penting lagi, kalau tadi di wilayah Asiatis tidak ada hewan berkantung, tapi kalau di Australis terdapat hewan berkantung. Oke, kita lihat contohnya ya. Nah, ini adalah yang sebelah kiri, ini adalah burung cendrawasih. Jadi seperti ini, kecil dan bagus. Bawahnya ada burung kakatua, dan yang besar ini adalah burung kasuari. Jadi burung tapi tidak bisa terbang. Ini burung liar ya. Kalau kalian berdiri mungkin burung ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kalian, karena tingginya mungkin mirip juga dengan burung onta, tapi dia lebih liar. Bagus sih, tapi liar. Kemudian di sini ada kanguru. Saya yakin kalian semua sudah tahu yang namanya kanguru. Nah, ini ada kantongnya kan? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fauna peralihan. Dia terdapat di bagian tengah. Wilayah ini terdapat di bagian tengah Indonesia, meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara, baik barat dan juga timur. Jenis hewan seperti kera, kuskus, babi rusa, anoa, dan burung maleo serta komodo. Oke, jadi ini hewannya beda ya, seperti percampuran antara wilayah barat dan wilayah timur. Jadi punya khas gitu. Kita langsung kasih contohnya aja ya, gambarnya ya, biar bisa tahu. Oke, kita lihat ini adalah kuskus ya, seperti ini. Ada burung maleo. Burung maleo ini burungnya kecil di daerah pantai. Kemudian ada anoa, mirip kerbau ya, tapi dia secara fisik jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerbau. Karena ini foto ya, kelihatannya besar. Kemudian ada komodo, ini yang khas bahkan terkenal di seluruh dunia, yang namanya pulau Komodo ya, hewannya komodo itu ada di wilayah peralihan. Ini babi punya tanduk atau punya taring atau punya gading. Nah, seperti inilah ya, ini yang disebut dengan babi rusa. Oke, jadi contoh hewannya seperti itu nak ya. Oke, kita sudah membahas tentang flora di Indonesia dan juga faunanya. Semoga kalian bisa paham nak ya. Yang ada pertanyaan bisa tulis nanti di kolom komentar, akan saya coba jawab ya. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.